Nah, yang kedua, ini masalah membaca Al-Quran di kuburan. Ini banyak juga dipersoalkan. Iya, baca Al-Quran kita pakai sadaqallahul azim akhirnya. Bagaimana kalau baca Al-Quran di kuburan? Nah, ini An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini murid Rasulullah nih. Ya, anaknya Umar bin Khattab. An Ibnu Umar, dari anak Umar ini ada di antaranya namanya Abdullah bin Umar. Sami'tu nabiyya. Nah, kalau sudah sami'tu itu bacanya harus an-nabiyya, tidak boleh nabiyyu, tidak boleh nabiyyi, karena posisinya sebagai maf'ulun bih. Kata fa'il, fi'il kata kerja, fa'il orang yang mengerjakan. An-nabiyya ini pada posisi yang dikenai oleh pekerjaan. Dalam bahasa Arabnya maf'ulun bih. Nah, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkatalah Rasulullah, iza mata ibnu Adam, apabila anak-anak Adam itu mati. Ini tidak boleh juga secara harfiah. Saya tidak ada Adam, Pak. Kenapa? Ayah saya bukan Adam namanya, kok dibilang saya anak Adam katanya. Itu terlalu harfiah itu. Maksudnya anak Adam itu bukan Kabil dan Habil saja. Kita semua anak cucunya termasuk disebut dengan anak Adam. Janganlah terlalu literal ya. Iza mata ibnu Adam atau iza mata ahadukum fala tajsuhu, jangan dilama-lamakan menunggu orang itulah dari Jakarta, menunggu ini ada orang mati, tak boleh ditunggu lama-lama, karena alamnya tak lagi di alam kita, dia sudah berada di alam barzakh, alam penantian. Ini kadang-kadang pidato panjang-panjang, ada orang meninggal, sudahlah di rumah pidato panjang-panjang, di masjid dipidatokan lagi. Pendek-pendek saja. Maaf kaum muslimin, ya dimaafkan ya, jenazah ini baik. Dah, doa pendek-pendek saja, karena dia harus dipercepatkan. Tajassu, jangan ditahan dia. Washra'u, dan disegerakan dilaksanakan. Washra'u bihi, cepat dilaksanakan jenazah itu, ila qabrihi, masukkan dia cepat ke dalam kuburnya. Nah, jadi sudah masuk jenazah dalam kubur. Apa lagi kata hadis ini? Falyaqra, hendaklah kamu membaca. Jadi jangan kosong saja pergi ke kuburan itu ngantar jenazah. Ada yang dibaca. Apa dia? Falyaqra inda ra'sihi. Atau kita pergi melayat, bacalah di arah kepalanya, bi fatihatil kitab, dibacalah al-fatihah. Boleh bacanya berbisik-bisik saja boleh. Takut mengganggu orang banyak acara, kita aja baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Boleh berbisik saja boleh. Kalau sama-sama mau dikuatkan, ada yang mimpin juga boleh. Yang penting ada membaca gitu ya. Falyaqra inda ra'sihi, hendaklah kamu membacakan di sisi kepalanya. Kalau kita tinjau kalimatnya falyaqra, itu lam itu lam amr namanya, lam perintah. Fa itu jawab dari iza, dari apabila ini maka ini ya. Apabila ada mayat yang akan dibawakan ke kuburan atau sampai di kubur, falyaqra inda ra'sihi, di arah kepalanya, bi fatihatil kitab, bacakanlah al-fatihah. Ini enggak tuh kita lihat lewat-lewat aja, enggak ada baca apa-apa. Dalam hati pun tidak bicara yang lain-lain. Alangkah mudahnya baca al-fatihah. Inda ra'sihi,
bi Fatihatil Kitab, baca Fatihatil Kitab. Fatihatil Kitab itu artinya harus lengkap-lengkap 7 ayat itu. Jangan sampai apa saja Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, itu belum lengkap. 7 ayat baru lengkap. Itu namanya bi Fatihatil Kitab. Fatihah kitab itu artinya tertulis di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an. Wa inda rijlihi apa tuh? Iya juga di rumah ya. Takziah kita lewat di situ. Iya, kita baca Fatihah arah ke kepalanya. Tuh. Banyak yang bercerita ya. Iya, apa sakitnya? Iya, dokter mana yang merawat? Banyak cerita. Boleh cerita sedikit tuh komunikasi, tapi yang kewajiban kita lah dulu baca Fatihah dulu. Kan pendeknya. Sudah itu ceritalah sedikit, nggak apa-apa. Kalau ada orang menangis boleh, meratap yang nggak boleh. Nangis itu fitrah manusia. Leleh air matanya kembali. Sekalikonya mati baru. Ya memang berbagai. Sakitnya sekaliko baru langsung mati saja. Tapi terdengar orang sekalikonya mati baru. Ya, jadi boleh menangis boleh. Yang tak boleh itu meratap. Sudah itu jangan sampai meleleh pula air mata ke jenazah. Tidak boleh. Sekedarnya boleh lah bersedih. Fitrah itu. Mana ada orang bersedih enggak meleleh air matanya. Washra'u bihi, dan disegerakanlah ila qabrihi, ke kuburnya itu. Jangan diperlambat. Falyaqra' inda ra'sihi, bacakanlah di sisi kepalanya bi Fatihatil Kitab, wa inda rijlihi, dan di arah kakinya bi khatamatil Baqarah fi qabrihi. Sebelah kakinya baca akhir dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu adalah surat yang paling panjang. Ambil bagian akhir dari surat Al-Baqarah. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha ila akhirih. Panjang juga ujungnya itu. Bacalah itu. Karena di dalamnya ngandung doa. Apa di antara doanya itu? Diberikan kebaikan kepada jenazah itu sesuai dengan kebaikannya. Jangan ditutup kebaikannya dan tutuplah kejelekannya. Itu doanya. Itu yang kedua. Ini yang ketiga, ini masih ditanyakan oleh cucu saya itu tentang jenazah. Ya. An Syarik, dari Syarik, an Syarik Al-Ansariyah, orang Ansar, maksudnya orang Madinah ini. Qalat, dia berkata, kalau qalat ini berarti perempuan ini. Kalau qala saja laki-laki. Ada ta taknis, qalat, itu perempuan. Qalat, perempuan itu berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqra'a 'alal janazah, bahwa membacakan sesuatu kepada jenazah. Apa dia? Bi Fatihatil Kitab, bacalah surat Al-Fatihah. Ada dua itu sama. Ini yang perempuan pula nih, mendengar Rasulullah menyuruh baca Al-Fatihah. Ya ibu, kata Rasulullah, kepada bapak juga baca Al-Fatihah di arah kepalanya. Kalau ke kuburan juga begitu. Bi khatamatil Al-Baqarah fi qabrihi, rawal hadis riwayat At-Tabrani. Tabrani ini populer ini hadis-hadisnya itu. Ini rawat Ibnu Majah. Yang ini satu lagi Ibnu Majah. Qala sa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqra'a 'ala janazati bi Fatihatil Kitab. Rawahul Ibnu Majah
Nomor hadisnya 1496. Ada lengkap dengan nomornya. Sudah 2 hadis. Ini. Kemudian ini al-muhimmah. Al-muhim itu hal yang penting, catatan penting. Inna hazaini, sesungguhnya hazaini rijlaini, ke arah kedua kakinya, qabilan yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam au rijlihi, memang ke arah kedua kakinya, menghadap Rasulullah kepada dua kakinya, dan megang dengan tangannya, lalu juga membaca surat akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, begitu rupanya adab dalam menghadapi jenazah. Kejadian waktu saya tinggal di Labuh Baru, sudah salat subuh, datang orang, tolong Ustaz, tolong, ada apa? Itu kami tidak bisa menghadapinya. Rupanya seorang yang sudah berumur 85 tahun sedang menghadapi sakarat. Waktu saya datang, dia sudah menghembuskan napas yang terakhir. Maka saya baca saja Al-Fatihah, lalu mulutnya agak terbuka sedikit, ditutupkan mulutnya, lalu tangannya dilipat tangannya, lalu kakinya kan begini tuh, gini ya. Kakinya diikatlah dengan kain sarung atau apa, supaya jangan menganga begini. Begini. Sudah tuh baru dibawa dari kamar dia meninggal itu, dibawa ke ruang tamu. Barulah dibacakan tadi arah kepalanya baca Al-Fatihah, arah kakinya baca akhir dari surat Al-Baqarah. Ini masih banyak ada hadis yang lain. Ini yang pokok-pokok saja. Itu merupakan hak asasi bagi orang yang sudah wafat. Jadi hak orang yang meninggal itu ada juga kepada kita. Kalau kita tidak tunaikan haknya, kita berdosa. Walaupun haknya itu namanya fardul kifayah. Fardul kifayah.